Ya, di belakang saya ada kamera untuk syuting. Oke Mas ya, selamat siang. Sebelum kita masuk ke materi, ini saya perkenalan dulu dengan Anda. Oke, Mas Bayu. Mas Bayu ini saya mau tahu Anda dari mana, terakhir di kapal mana nih layarnya nih. Bila tahu silakan kenalin diri Anda. Kapal kargo ya. Jalan mana? Surabaya ke Lampung ya. Masih aktif ya? Apa sudah ini? Sudah off? Ini kan ada orang online kan yang di tempat kerja, ada yang masih di lokasi apa di kampus atau di rumah atau di mana? Udah oke. Mas Anju, Mas Andreas ya, Gilbert ini dari mana Mas terakhir Mas? Coba turunkan diri Anda. Oh, kapal tanker rute jalan mana? Mau ngacak ya? Ke Riau ya jalannya? Riau, agak liar gitu. Oh, gitu. Oh, charter. Tanker biasanya charter Pertamina apa swasta? Oh, charter Pertamina. Bawa muatan apa biasanya? Tanker produk atau crude produk ya? Produk ya. Oh, ada 3 jenis ya? 4 grade ya? Oke. Oke, tambah Mas ya. Mbak Febri Eka, silakan perkenalan diri Anda. Dari mana? Kapal terakhir? Oh, kadet. Baru turun kadet ya? Sudah NT berapa? 2 atau 3? 3. Dari alumni mana? Alumni mana? Oh, Jadayat ya. Kapten Kartini ya. Oke, teman kapten ini ya, Pak Saniper ya. Kapten Saniper kan sama saya kan satu buku bikin workshop. Nanti saya kirimkan workshopnya ya. Bapak-bapak nanti bisa lihat buku terbitan saya Dinas Jaga yang amandemen 2016. Nanti saya sambil kirim sambil ini ya, sambil kita zoom. Oke, Bangke Mahengkeng. Namanya agak ini nih, orang Sulawesi ya, Mahengkeng. Sulawesi mana? Sulawesi mana ada? Oh, utara. Oh, Manado atau Gorontalo? Oh, Manado. Anda dari mana terakhir kapal? Rutenya jalan mana? Oh, Indonesia aja ya. Oke. Mas Andreas Emmanuel. Selamat siang, Pak. Dari terakhir kapal mana terakhir, Mas Andre? Tanker jalan mana? Oh, Indonesia aja ya, rute dalam. Ini tanker apa? Produk atau COT apa gimana? Atau gas? Atau produk ya? Satu jenis atau berapa jenis? Berapa grade? 2 grade ya. Oke. Mas Akom Bahidin. Selamat siang. Mas Akom. Ya, silakan Mas, perkenalan diri Anda, dari kapal terakhir dari mana? Selamat siang. Wisatanya cruising ya? Bukan? Oh, Labuan Bajo Papua ya? Dekat Sorong sana ya? Mas Bajo. Oke, Mas Item R. Item R ini tolong buka kamera Pak, diperkenalkan diri Anda Pak. Yang baru join terakhir. Mas Item, perkenalan diri Anda, dari mana terakhir kapalnya? Kalau boleh tahu. Mas Hitam, ada wanita nggak Mas Hitam? Mas Hitam ada dengar nggak? Hitam, yang baru join terakhir. Nggak dengar itu. Mas Hitam, nggak dengar suaramu tuh. Oke, nggak apa. Oke Mas, kita ke materi edis ya. Ini edis dari sebenarnya ini harusnya sih praktek ya, sama kayak BRM jatuhnya. Jadi di hari keempat ya, dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, 4 hari keempat ya. Hari keempat sebenarnya
Ini mungkin udah dijelaskan dengan yang kemarin. Dosen kemarin siapa? Udah dijelaskan kali ya? Bentar ya, saya lihat. Oke. Ya, etis. Bentar ya, saya lihat dulu. Nanti ini baru dapat dari ini ya. Iya Pak ya. Etis. Oke, dasar hukumnya. Ya, ini kita tampilan gambar. Nah, sebenarnya saya mau ngambil video dulu sih. Jadi tahu videonya bisa ini enggak ya? Saya belum tahu di video bisa main enggak video dari YouTube itu. Belum pernah saya share sih. Kalau video, kalau ini video nggak bisa ini. Oke. Ya, dari Anda semua mungkin sudah di kapal mungkin ada peralatan etis semua ya. Ini kan etis ini kan mulai berlaku di amandemen Manila ya, mulai start dia amandemen Manila. Kita sudah ada etis, tapi sebelumnya sudah ada sebelum amandemen Manila itu sudah amandemen yang 1995 itu sudah masuk, tapi masih dalam tahap langkah ke depan ya, langkah dia untuk peresmian etis ini sampai dia kuat, dia punya undang-undang untuk amandemen Manila yang kemana 2011 ya. Nah, etis ini saya bilangnya juga cuma nggak terlalu ini apa, terlalu banyak, karena ini sebenarnya sifatnya praktiknya lebih banyak sebenarnya kalau dilihat dari layar ini. Ya masa. Oke, ini kayak contoh satu di ini ya, di traffic security ini. Mungkin setiap etis kan beda. Kalau saya di Martek, saya punya kapal di Martek, etis Martek, mereknya Martek. Sama satu lagi saya lupa, ada dua saya punya etis mereknya. Nah ini pas di sini dia di angka jalurnya ini, traffic ini ada mungkin kalian sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu ya, ini kan jalurnya yang arah ke sana ke barat dan ini arah ke timur. Kalau di wilayah Singapore Strait ya kan, ini menunjukkan bahwa mereka mengikuti aturan TSS di traffic 10 ya, aturan 10 dinas jaga Pak ya, ini dinas jaga. Dan ini ada bagian-bagian daripada menu ini kan, menu ini dia mesti kita tahu apa yang kita butuhkan di wilayah sini ya. Misalnya Mas mau lihat cost-nya haluan ini atau speednya kapal ini, bisa dilihat dari sini. Itu dilihat bisa dari ITIS, juga bisa dari GPS, termasuk semua. Ini juga tampilannya, ini ada si call sign kapalnya, dia ada semua. Sini ada ETA-nya, dan ini ada dia punya CPA dengan TCPA juga ada. Jadi target kapal yang lewat di sisi kita atau di depan kita ini dan apa di posisi ini di jalur peta ini. Jadi peta ini sebenarnya kalau aslinya kan sebenarnya nggak boleh kita terlalu berfokus ke elektrik ya, karena bagaimanapun kalau kapal kita blackout ini akan mati Pak, ini akan mati dan kita akan kehilangan posisi. Makanya di Indonesia di Kementerian Perhubungan ini manual tetap dipakai dari kapal. Kalau di luar negeri mereka memakai manual itu pas di pengujian, survei kelas atau survei, misalnya survei terminal. Kalau di Singapura itu setiap terminal, misalnya Shell atau dulu Caltech, terus ada Petronas, ada di Bukom
Sel, terus di Jurong sama di Sebarok itu beda-beda. Itu setiap terminal dia mesti dia beda orang survei. Jadi mereka selalu dia setiap pergantian, misalnya kapal nih dia punya surat dokumennya per 6 bulan survei kelas, dia punya survei semua kapalnya, audit kapal semua eksternalnya, itu selalu dikaitkan dengan kesini ya. Nanti dia pas ditanya jawab tuh kayak superintenden, ada kapten, ada mansatus itu kumpul di meja meeting. Itu sebelumnya mereka cek, cross check di dokumen semua sebelum masuk ke pihak lapangan dan masuk ke bris dan masuk ke kamar mesin, itu semua dicek cross check dokumen ya kan, sesuai dengan pertanyaan auditor yang dibuat, yang mereka ajukan. Itu ditanya di meeting itu, di meeting newsroom, dan nanti dia akan menuju ke wilayah sini, wilayah Edis, karena mereka akan tetap bertanya apa merek perangkat di kapal Anda ya. Kalau Edisnya ada satu, apa namanya, brandnya apa, itu ditanya dulu sebelum dia lari masuk ke aktualnya di sini ya. Jadi mereka tanya jawab dulu ya, nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti dia kasih NCR dan kasih beberapa poin yang kira-kira mesti harus diperbaiki ya, mesti dikoreksi lagi. Nah, dari sini sudah jelas kita kalau masuk ke dalam sistemnya ini, yang kayak tadi nih di kapal passenger ya, gambar tadi di mana gambarnya. Nah ini ya, nanti mereka masuk ke sini semua, wilayah sini semua nih, ke bris ya. Setelah dia survei ke lapangan di bagian deck, dari haluan sampai ke buritan sampai ke mesin, dia terakhir akan dari deck dia akan lari ke atas dulu, baru deck ke atas mesin gitu, biasa gitu. Kenapa? Karena wilayah mesin itu kotor, cenderung kotor. Jadi kadang mereka bisa juga menuju ke bris dulu, baru ke deck ya. Nah, bapak-bapak, mas-mas nanti kan akan menjelaskan ini di sini ya. Ini kita bicara saya jelaskan di daerah wilayah, bukan perangkapnya, tapi ini bagian auditor yang akan mengaudit wilayah sini, wilayah anjungan sini ya. Dari mulai edis ini ada dua edisnya, dari mereka ada dua, yang satu cadangan backup, yang satu original, yang utama kan, yang edis utama, yang satu backup. Kalau dia misalnya blackout, yang satu bisa backup gitu. Jadi hampir rata-rata di kapal ukuran JRT 4.000 ke atas atau 3.000-an itu hampir rata-rata mereka memakai sistem edisnya 2. Jadi bisa backup satu ya apabila yang satu blackout gitu. Nah, di sini nanti bapak-bapak nanti harus menjelaskan dengan auditor tadi. Nanti dia tanya bagaimana bapak bikin track ya, wilayah track. Misalnya bapak sering lewat wilayah special skin seperti saya tunjuk tadi di 110. Nanti bapak jelaskan tuh ini. Nanti bapak-bapak juga jangan lupa koreksi peta, karena koreksi peta itu dari BPI atau dari Universal dari NTM itu akan nanti instrumen itu dia akan nanti melihat adakah bapak memeriksa di etis ini, koreksi di petanya. Kalau enggak, jadi sebelum lari ke ini, ke peta ini, ke wilayah di sini, bapak nanti harus pergi ke wilayah yang manualnya, karena manualnya harus dicocokkan dengan nanti di etisnya ini. Di manual peta itu harus dicek dulu dan diberi tanda mana yang kira-kira yang akan dibuat koreksinya. Itu petanya. Lihat petanya. Peta enggak? Sebenarnya kita lihat peta, ada peta enggak sih? Kita lihat peta.
peta nih, untuk peta ini ada peta. Nah ini peta ini contohnya kayak peta ya, saya nggak bicara di elektronik peta, banyak peta untuk manualnya ya. Oke, ada peta ya. Kita sini. Nah, jadi contoh ya, ini kalau kita ambil peta ini, peta manual, walaupun kita bicara dari ini manualnya bagian untuk koreksi. Nah, nanti Bapak menjelaskan kalau dia bertanya Anda lewat mana pertama kali crossing, itu auditor biasa gitu Pak. Anda lewat mana dulu pertama kali. Kalau misalnya Anda melalui tengah, apa yang Anda buat dulu? Apakah Anda tegak lurus atau menyerong atau sisi samping? Nah, kalau saya sering ditanya gitu Pak. Ya waktu auditor itu sering bertanya ke, kalau dia mainnya nggak bisa jawab, kita yang backupnya dia kan. Kita lebih gini, oke, auditornya orang kapal juga, misalnya kayak jabatannya kapten kan, ada kapten orang India atau orang Cina. Nah kita posisi seperti ini kan. Nah nanti kita akan menyerong sedikit dan kita akan masuk di wilayah sini. Tapi jangan lupa kita harus lapor ke PTS-nya dulu. PTS-nya kira-kira dia tidak, itu kan tergantung dari PTS-nya. Kalau bilang PTS-nya tahan aluannya atau Anda slow speed dulu misalnya, itu bisa dilakukan nanti melalui radio. Nah, gitu. Jadi penjelasan dari yang dijabarkan dari auditor itu ke kita itu karena dia menyangkut masalah peta yang Anda sering lewati. Contoh yang saya gambarkan ini adalah di aturan 10 ya. Nah kalau Anda sering lewat sini, wilayah sini, otomatis akan banyak pertanyaan di sini Pak, biasanya karena lain kalau di laut lepas tuh orang dengan tutup mata aja bisa lah. Tapi kalau di sini Anda tidak bisa tutup mata. Kenapa? Karena sini adalah wilayah yang crowded. Wilayah crowded ini yang selalu yang akan bertemu dengan salah satu, baik kapal kecil, kapal besar masuk sini, wilayah sini. Apalagi kalau banyak nelayan di tengah-tengah sini. Ini kalau banyak nelayan tengah-tengah sini, otomatis kita harus panca jaganya atau malam hari itu harus waspada ini. Apalagi kita jaganya cuma 2 orang, kalau bisa 3 orang jaga di sini. Kalau perlu kaptennya suruh bangunkan. Ini bangunkan, dijaga tongkat nih ya. Kalau ini daerah tempatnya ya. Kenapa? Kita salah menyimpang sedikit aja wilayah sini, ini akan jadi bisa terjadi keburukan atau kita masuk wilayah yang dekat, apalagi dekat batu berhenti itu Pak, itu harus kuat. Ya, kalau pernah lewat Petis kan itu pasti lewatnya dari arah wilayah dari barat menuju ke timur, itu juga hati-hati di dekat batu berhenti. Kenapa? Wilayah situ daerah situ ada segitiga yang jelas, di situ akan membaca berhati-hati crossing, karena situ adalah tempatnya ferry, lalu lintasnya ferry juga termasuk wilayah lalu lintasnya nelayan yang wilayah di belakang Padang itu yang sering masuk mancing situ. Jadi mereka kalau mancing itu sampai ke tengah, itu tengah sampai sini, yang saya tunjukkan sini. Ini wilayahnya dia. Nah mereka juga kadang mancing itu nggak tahu arti apa ini aturan 10, nggak tahu dia, karena nggak tahu karena dia nggak sekolah kayak kita gitu maksudnya. Jadi mereka tidak ada pengetahuan mengenai masalah aturan-aturan kayak gini, nggak tahu. Jadi dia tahunya mancing wilayah sini ada ikan, udah banyak ikan langsung dia pulang. Jadi situlah sini ramenya paling kalau pagi menjelang subuh itu jam 4, jam 5 itu mereka hanya ada sini semua pada ngumpul sini. Jadi kalau Bapak nanti menjelaskan ke auditor bagian supir kelas atau supir auditor untuk terminal itu selalu, jadi gini Pak, kalau kita setiap join dengan terminal, kalau di Singapura kalau setiap join terminal tuh catat kayak Pertamina nih, itu kalau di Singapura itu kan banyak terminal tuh, perusahaan-perusahaan itu setiap terminal tuh satu wilayah masuk terminal dia harus tetap di audit, nanti masuk terminal lainnya dia di sel, dibuka, audit lagi, nanti masuk ke sini lagi di audit. Jadi berapa kali audit? Jadi kalau misalnya perusahaan kita join di 5 terminal di Singapura, kita 5 kali audit. Jadi memang
sudah sudah jalannya aturannya seperti itu. Kalau dulu enggak, kalau dulu sebelumnya apa keluar audit, satu audit pun itu nggak masalah untuk semua terminal. Jadi kita misalnya di audit di sel nih, itu selain sel kita masuk terminal, kita bisa masuk pas Pak, tanpa perlu audit, tanpa perlu cek semua perlengkapan persyaratan kapalnya, nggak perlu, sampai kelas tuh nggak perlu. Kalau terminal selnya lolos, semua ikut. Nah kalau ini kan enggak. Sekarang sistem di Singapura itu dia setiap terminal dia mesti cek kelas sama cek semua sistem deck dan perlengkapan kapal. Jadi itulah berkaitan dengan pengecekan itu, dia pasti akan lari ke teknisi. Ini yang kan dia banyak pertanyaan yang membuat dia tak menjebak kita Pak, enggak. Orang itu nggak begitu, cuma dia bertanya ya. Bertanya gimana kita menjelaskan kepada auditor. Mereka nggak jawab ya. Mereka cuma mencari apa yang kira-kira kekurangan kita di kapal kita, yang kira-kira yang ditemukan. Misalnya contoh ini edis ini ada kelemahannya lampu, misalnya lampunya nggak mau di on, lampunya mati, itu nanti dia kasih korektif di NCR-nya, lampu edisnya mati, contoh gitu. Atau pas lagi audit bapak lupa mengkoreksi peta manual sama di teknis listrik. Nah dia akan bikin NCR bahwa koreksi peta manual sama di edisnya belum dikoreksi ya, walaupun bapak udah terima nih NTM-nya, udah terima, adminalnya udah terima semua, tapi lupa karena udah nggak sempat waktu misalnya, karena pertama waktu nggak ada, terus kedua udah capek ya kan, udah lelah ya, mau nggak mau tinggal di barang. Tapi walaupun misalnya dia udah baru kerjaan separuh, tapi kan otomatis belum lepas, belum selesai. Jadi masih dapat NCR daripada terminal, auditor terminal. Gitu. Jadi kalau nantinya pada saat ketemu seperti itu, ya nanti bisa mengambil gambaran yang saya cerita tadi, bahwa setiap audit itu akan menuju ke bagian di sini. Di sini akan ditanyakan apa-apa yang pernah kita bawa, apa yang track yang kita pernah masuk itu. Kalau mau operate ini saya rasa semua udah bisa ya. Bapak udah sebelum masuk ke edis ini pernah awalnya sudah ngambil edis kan, di sebelumnya kan dasarnya sudah pernah ngambil. Dan jangankan di dasarnya di lembaga STIP atau di lembaga lain, di kapal pun Anda sudah tahu operate ini. Nggak mungkin Anda nggak tahu, walaupun Anda tidak punya sertifikat edis, tapi di kapal edis otomatis Anda sudah pernah sudah tahu ya. Ini saya nggak bisa jelaskan lagi kenapa. Ini sertifikat ini yang kalian ambil ini kan cuma untuk memperpanjang aja, memperpanjang masa berlakunya, jangan sampai dia habis lagi gitu, kayak SIM gitu kan. Kenapa? Kalau dia habis waktunya, Anda ngambil lagi dari awal kan gitu. Nah makanya kalau saya bicara ini ngopret edisnya, barangnya, perangkatnya, Anda semua udah tahu ya. Beda merek, beda vendor, beda kapalnya. Setiap kapal pasti beda-beda vendornya gitu. Mungkin Bapak kayak Pak Andes nih, vendornya siapa, misalnya pakai Martek bukan, atau pakai Bruno, atau pakai CRC, atau dia pakai Icom, bisa jadi kan beda-beda, tapi perangkapnya sama, operatornya sama, dia punya menunya sama, nggak beda jauh ya, cara mengambilnya pun sama, nggak punya go area-nya pun sama kan gitu, semua sama sih sistemnya. Lain kayak radar. Kalau radar kan beda-beda, ada radar yang model kayak sistem kayak digital, yang ada radar yang sudah model sudah kayak macam edis, jadi udah mirip dengan edis. Ada yang radar masih model kuno, model lama gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak paham ya, ini bahwa ini materi atau kos ini tidak diajarkan teori dalam istilahnya saya mau menjelaskan jabarkan salah satu, tidak. Kalau dalam ininya, kalau dalam prakteknya ini kita pas di simulator kita menjalankan ini dengan perangkatnya, dan ini dalam posisi di dalam simulator.
Simulator Anda bawa kapal dan Anda lihat posisinya bagaimana cara emergency. Kalau di kapal itu kalau langsung praktiknya dia langsung bagaimana menangani emergency pertama. Emergency pada saat steering failure dan sama dengan engine failure. Dua aja. Kalau Singapura tuh kalau kita ngikut etis, Bapak kalau pernah ikut EDIS Singapura, saya punya CP-nya Singapura punya. EDIS itu dua, dia punya kegiatan filenya kayak sama dengan pilot and system. Itu filenya pasti di steering failure sama di engine failure. Ya, kerusakan kemudi dan kerusakan engine. Apa tindakan Anda? Pada saat Anda membawa kapal ini, tiba-tiba bunyi alarm dan kapal Anda under control. Ya, itu yang akan dilakukan pada saat membawa kapal di simulator bris ya, BRM gitu. Ini kan masih bersangkutan dengan BRM, kurang lebih sama ya. Kalau BRM-nya kan tim yang kita buat, dan kalau ini dia tidak bukan tim, tapi ini adalah catnya, petanya kan Anda kan sudah pernah membuka peta ini, tapi kan Anda ada yang kalau di kapal beda, kapal tanker pasti dia ada masuk ke dalam audit ya, kita ketemu dengan auditor dengan orang surveyor. Kalau kontainer beda Pak, kalau kontainer dia sekali pelabuhan terminal dia satu aja auditor. Kalau di tanker tidak, tanker chemical dengan alges itu setiap terminal, setiap auditor tuh beda-beda kita masuk. Kalau misalnya muatannya 3 muatan, itu auditornya ada 4 ya. Pertama, kalau misalnya contoh ya, pertama juga masuk, pertalik masuk juga, solar masuk juga, dia beda-beda dia. Misalnya perusahaan itu macam-macam gitu, berapa macam grade gitu ya. Jadi semua akan dampak ke sistem yang akan kita buat ini ya. Dampak sistem yang dibuat ini dia akan kita akan bertemu dengan auditor yang akan bertanya kepada kita ya. Kita bisa jawab atau tidak, itu aja paling kuncinya cuma itu Pak. Jadi kalau nanti Bapak nanti masuk ke dalam auditor itu ya, nanti bisa menjawab dengan atau bisa memberi penjelasan yang lebih akurat, sampai nanti tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa bertanya jawab ya, karena itu akan menjadi insiar mereka ya, bahwa Bapak tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan daripada auditor tadi. Itu saja. Jadi ini kalau dilihat dari materinya, ini kan sudah masuk ke dalam, Anda sudah baca kan? Dan ini juga termasuk bagian daripada nih aturan ini ya. Aturan draftnya termasuk di dalam SOLAS bab 5/19 tentang Safety of Navigation. Jadi memang di sini memang diberlakukan setelah amandemen 2011 diberlakukan itu ya, karena
Sini saya ke link baru. Ini nggak bisa masuk deh. Link baru ke link baru mas, link baru lagi. Oke, link baru lagi. Kita masuk ke link baru, tadi habis waktunya. Kita masuk ke sini. Link baru aja. Selamat siang semua. Kita link baru lagi mas. Kita habis waktu tadi. Kita ke link baru. Ya, jadi waktunya udah habis di yang pertama tadi. Ada durasi sekitar 40 menit ya, link baru 50. Oke, ya kita lanjut lagi masalah masalah di sini. Ya, jadi etis ini bagian daripada aturan SOLAS. Ya, itu masuk dalam SOLAS. Halo, selamat siang. Tadi lagi ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi ada durasi dia. Ya. Oke, sedikit lagi kita waktunya lanjut ya sampai di 15 menit ke depan karena ini nanti akan ini masuk ke berikutnya. Oke ya, jadi ini etisnya masuk di dalam SOLAS ya, dalam aturan bab 5 garing 19 tentang safety navigasi diri. Memang zaman sekarang ini nggak zamannya manual lagi kalau kita pikir ya. Saya juga berpikir kita udah berkembang ke IT dan semakin lama semakin teknologi, kemajuan teknologi yang membuat kita berubah mindsetnya ya. Jadi dari mindset kita mulai dari manual, mulai manual itu kita merubah jadi mindset yang elektronik. Seperti sama kayak sekarang kayak belajar ini sekarang kita sistemnya dulu dalam zaman pandemik kita online ya, online sampai sekarang ini gitu. Tapi kalau di taruna atau di kesiswaan atau di perguruan tinggi atau di SD, SMP, SMA itu sudah masuk tatap muka. Tapi pada saat nanti kita ini juga akan berhadapan dengan elektronik semua. Jadi nanti bapak-bapak kalau udah punya anak pada zamannya masanya kemajuan Indonesia ini, itu nanti belajarnya sistemnya nanti di internet. Tidak ada lagi malah di bangku sekolah. Kalau kalian tahu nanti bangku sekolah ini ibaratnya kalau sekolah ini kampusnya cuma nanti sebagai wisudanya aja, museum. Itu sudah prediksi orang ke depannya itu. Dan kita pun nanti kalau kita pembayaran di sistem baik belanja di minimarket atau belanja apapun di daerah negara lain sudah pakai digital pak, pakai ATM, sistem digital handphone. Ya, jadi tidak pakai uang lagi, uang kertas itu tidak ada lagi nanti. Jadi semua nanti akan menuju ke teknologi namanya digital. Jadi kita nggak ada lagi sistem pembayaran pakai uang itu dia. Oke bapak aja sekarang bayar aja ke ini melalui ke bank. Dulu kan orang bayarnya kan melalui kayak manual, bayar cash itu dikorupsi akhirnya beralih ke elektronik. Money, elektronik money, termasuk ke bis sekarang kita mau naik Transjakarta, naik Lingko semua pakai kartu. Jadi semua nanti dampaknya ke situ lagi. Dan semua belajarnya pun atau kita membawa kapal pun memakai elektronik dengan elektronik sistem. Tanya catnya dengan itu. Jadi baik pengoperasian di elektronik atau di manualnya tetap dilakukan secara bertahap. Jadi kalau misalnya dia dapat NTM nih, kemarinnya di kapal itu harus
selalu diperiksa, ya. Harus selalu diperiksa pertama di manualnya dulu, baru ke elektroniknya. Jadi diikutin sistemnya. Jadi diakuratkan ke sistem perangkatnya. Ya, tidak bisa kita cuma satu di manual. Jadi di elektroniknya juga Bapak harus mengkoreksi. Tapi koreksinya di jalur yang kira-kira yang Bapak lewatin itu arahnya. Kalau misalnya jalur tidak pernah dilewati, ya nggak usah dikoreksi, ya. Kenapa? Karena itu kan bukan jalur kita hari-hari. Yang kita koreksi ini yang jalur yang sering kita lewatin. Misalnya dari Jakarta mau pergi ke Balikpapan, ya jalur Balikpapan itulah yang kita sering koreksi itu. Ya, kalau wilayah lainnya daerah Indonesia yang nggak pernah kita lewati pasti enggak, gitu. Nah, next time-nya juga gitu. Kalau misalnya Bapak pindah kapal juga, kalau Bapak kapalnya dapat yang liar tuh kayak siapa dari Mas yang pakai yang dibilang liar, jalurnya ya mau nggak mau kita harus sebenarnya koreksi peta. Dari peta yang satu dengan ini itu peta, karena jalurnya masih kita lewat. Apalagi sampai 5 pelabuhan, ya, 5 pelabuhan. Kalau 2 aja, PP 2 aja sih sini. Kalau sampai 5, 6 pelabuhan otomatis liar gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan. Nah, ini menyangkut dasar hukumnya, ya. Dasar draft yang aturan disiapkan oleh Subkomite of Safety Navigation MONI. Jadi diberlakukan di tanggal 30 Juni pada saat itu Manila. Tapi diputuskan di 2010, ya. Jadi di dalam sidang ini yang ke-54 ini sudah diputuskan. Nah, tinggal dia mengamandemenkan kemana masuk ke dalam tahapnya aturan Manila, ya, baru ini diresmikan. Jadi dulu sebelumnya masih wacananya masih dalam bentuk draft aturan aja gitu, ya. Terus ada MUK 858 November 2008 juga disini penggunaan peraturan ini juga pada saat itu 2009 sudah 2009 sudah segera diumumkan sama ini Safety Committee IMO. MSI-nya sudah mulai menggalakkan untuk pengumuman memakai JC, ya. Jadi semua kapal yang internasional atau baik yang di dalam lokal itu dia, kecuali kapal kayu. Kalau kapal kayu nggak ada Pak itu, Pak. Ya. Jadi bagaimana kawan-kawan yang ikut di kapal kayu? Ya gitu, ya, dia ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman apa ya? Karena mereka belayarnya di kapal kayu itu. Ada loh Pak, saya punya kapten saya, dia dari SKS Surabaya. Itu sampai sekarang dia at least 2 tahun, sampai dia pensiun. Nggak tahu dia, karena dia di kapal kayu. Jadi dulu dia dari kapal besi, karena ada ijazah MP ini Indonesia turun dari mulai 3.000 itu turun ke bawah sampai 500 pada saatnya, pada akhirnya itu dia beralih ke kapal kayu sampai di pensiun. Sekarang udah pensiun. Itu yang namanya DIS dia nggak tahu. Sertifikat itu cuma sedikit aja deh, BST sama kalau nggak salah BST sama MEPA. AFF nggak diambil, SSO nggak diambil. Dia punya ijazah 4. Ya, itu dulu bekas kapten saya juga di ijazah 4. Nah itu dia dari mulai start kerja di kapal itu, di lokal kapal Indonesia itu di kapal kayu pertama kali, lari ke kapal besi. Nah jatuhnya dia posisi rezeki, ya, turun, nanti tidak bisa jadi master lagi di kapal-kapal besi, ya, ukuran 1.500, ya, pada saat itu. Nah dia kembali beralih ke kapal kayu.
lari ke kapal kayu balik lagi. Kenapa? Karena ijazahnya juga tidak mungkin kan dia dapat lagi 3.000. Depannya tidak, walaupun dia sudah lama belayar, tapi tidak bisa naik, ijazah tidak bisa naik. Ya. Jadi dikasih nasihat sama orang perhubungan waktu itu, dia bilang, bapak kalau mau naikkan Indosnya, ya bapak sekolah lagi. Sementara terus sendiri bapak, kalau pelayan lokal ini berapa lah gaji? Jadi cuma buat makan aja ibaratnya gitu. Ini nggak cukup untuk ngambil sertifikat lain. Kasih bapak ini, bapak bisa bilang ngambil sertifikat lain kayak Edis, ya gitu. Jadi kalau kayak kapten saya yang seniority sudah lama gitu, dia nggak pernah jasa Edis, nggak tahu dia, karena dia nggak pernah mengikuti dari mulai startnya Edis ini diresmikan. Dan mulai dia menemukan tahun 2011 itu ya, dia sampai 2010 itu dia pernah dapat pengetahuan mengenai di sini sama sekali buta. Padahal dia dari maritim juga, sekolah maritim dari SKS maritim Surabaya. Tuh, jadi itulah dari kalau saya alhamdulillah Pak, karena saya dari mulai jasa 4 ya, sekolah ngikutin ya, akhirnya bisa masuk ke ranah dosen. Jadi saya nggak berpacu pada satu perusahaan, jadi saya masih bisa lari ke perusahaan-perusahaan lain yang kira-kira gajinya agak naik gitu. Jadi ekonomi kita naik di situ. Kalau kita masih tetap bertahan di kapal perusahaan itu, ya kita akan maju. Tapi kalau kita masih memikir ke depannya bisa dapat maju lagi dan kita bisa mengikuti perkembangan zaman pelaut ini, ya harus dirubah dari mindsetnya itu, dari mindset kita yang bisa membuat diri kita lebih baik, ya lakukan sebelum mumpung Anda bisa masih udah besar, udah kan kadang kan orang mau sekolah ini kan tergantung daripada ijazahnya, yang kedua keluarganya sendiri, anaknya. Kalau anak udah besar udah mau kuliah, bingung dia mau sekolah lagi. Ada juga senior saya Pak yang baru ngambil kelas 3 loh Pak, kelas 3 dia baru sekolah, umurnya udah mau 50 ya, itu kan tadi karena anaknya sekolah itu biaya, ya kebetulan situ kenanya gitu ya. Jadi kalau anda yang masih muda nih, kalau bisa jangan sampai terlalu terlena di satu pekerjaan yang membawa anda bekerja di kehidupan ke depannya. Jadi kalau bisa ditingkatkan lebih bagus. Jadi itu sedikit cerita yang saya sampaikan kepada anda, bahwa kita ini harus bisa merubah mindset. Jangan sampai mindset kita cuma satu tempat atau satu kapal, tapi kita harus merubah mindset kita. Jangan sampai kita tertinggal dengan junior kita, karena kita kalau orang umum ya, kalau dari umum mereka itu nggak masalah karena nggak punya junior. Jadi kalau kita merasa punya junior apa kita juga malu juga, sejunior kita sudah jadi satu, kita masih aja itu Pak. Dia harus bisa merubah mindset ya, depannya. Kalau nanti pada saatnya juga nanti kita akan meninggalkan semua yang namanya sistem manual, kayak macam top dulu. Contoh Pak, untuk ukur dalam laut dulu kan pakai top dal. Sebelum masuknya Eco Sender kan masuknya top dal dulu sama Perum sama top dal. Top dal itulah yang Perum itulah yang menjadi satu, jadilah sebagai suatu Eco Sonder. Ya, asalnya Eco Sonder itu ada Pak, itu dari mulai Perum sama top dal itu digabung. Ya, digabung dan karena menjadinya sebuah Eco Sonder. Itulah, jadi bertahap. Bisa jadi nanti orang bawa kapal cuma satu Pak, satu perwira, gimana gitu. Istilahnya kalau kapalnya sedikit, semua nanti pakai robot sistemnya, bongkar muat pakai robot. Bisa jadi kan Pak ya, bukan nggak perlu lagi awak kapalnya yang kayak manusia sempurna, enggak. Jadi pakai robot nanti, semua buka pakai robot, sistemnya pakai krennya angkat pakai robot, semua masukin ke gudangnya pakai robot semua. Terus memasang hose-nya juga pakai robot ya. Semua jenisnya pakai robot semua nanti. Jadi lama-lama manusia sedikit dia untuk jadi kapal, nggak ada lagi krunya yang banyak gitu Pak, pengurangan orang gitu loh. Jadi cuma terus nanti mungkin bisa jadi masinis orang kita misalnya gini, orang dek sama mesin harus bisa jadi
Saya gini, contoh orang dek bisa jadi mesin, orang mesin bisa jadi dalam dek. Jadi nanti satu jurusan gitu pak, nggak ada mesin mendek jadi satu jurusan. Jadi orang dek bisa operate ke mesin, bisa start mesin. Kalau itu seorang mesin bisa jadi nakoda atau jadi maling gitu. Jadi tinggal sistem IT aja nanti sistem. Jadi nggak ada lagi yang namanya dua dek, itu nggak ada. Bisa dua departemen, satu notik satu di teknik, nggak ada. Mungkin nanti jadi satu nanti pak, satu departemen tuh kan ya. Departemen nanti semua operasinya melalui dari anjungan semua. Kayak model sekarang ini kapal-kapal pesiar semua udah pakai sistem kamera deh. Jadi kalau ada bocoran udah kelihatan dari situ. Oh ini bocor nih, oh ini ada asap nih, kawan di kamera itu aja semua nanti. Gitu. Mengoper nanti kalau dia rusak panggil teknisi. Ya cuma satu orang nanti teknisi pak. Ya teknisi cuma satu pak nanti pada saatnya. Jadi kalau orang mau ngidupin lampu, dari mulai dari ujung semua. Ya orang mau latih pemadam semua dari ujung, semua hostnya sudah standby. Sorot. Bisa jadi gitu. Atau dia membongkar bahan bakar nih, kan minyak panas kan nanti minyak ini kan akan lama-lama hilang, akan menjadi listrik. Jadi semua nanti pakai bahan bakarnya. Jadi kapal nanti bahan bakarnya bukan pakai minyak lagi, pakai listrik nanti pak, pakai tenaga surya, ngecas pak, ya kan? Jadi mengurangi beban gitu loh, ya kosnya gitu. Ya, jadi nanti minyak bumi ini udah habis pak nanti, cuma nanti ini kosong nggak ada lagi. Jadi nanti kita sudah mengikuti zaman dan dia akan mengikuti keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi nanti di kapal itu ada satu departemen. Nautik bisa jadi teknik bisa jadi nautik. Markonis nggak perlu pakai lagi, mungkin bisa jadi. Markonis sudah nggak ada lagi setelah gitu. Bosun ABK-nya sedikit. Bosun ngopret operate yang satu, semua pakai robot pak, bukan pakai robot. Ada cepat. Ya. Jadi yang kalau kapal kargo atau kapal kontainer tuh nanti dia merubahnya bukan pakai robot semua nanti. Ada cepat dia. Ya, jadi sistemnya semua udah di setting. Jadi nanti Anda kalau yang mau, jadi pengurangan cost biaya operasional perusahaan itu akan berganti kepada sistem robot semua gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan sekarang. Kalau nanti pada saatnya nanti kita nih kuliah kampusnya nanti tidak ada lagi kampus pak, jadi museum semua, kampusnya museum semua. Jadi kita ketemunya tuh belajar itu cuma melalui internet. Dosen semua kasih internet, kasih PDF-nya lewat internet semua, belajar di rumah. Kita cuma daftar bayar, daftar ulang bayar, habis itu kita belajarnya melalui internet. Itu orang kuliah, standar kuliah. Kalau untuk SD SMP mungkin masih tatap muka, nanti di SMA atau levelnya SMA, levelnya universitas, nanti akademik semua pakai internet gitu. Jadi semua sistemnya kirim soal pakai internet, apa internet belajar. Jadi ketemunya pas wisuda atau ketemunya pas lagi ada meeting, terus ketemunya pas lagi ada kegiatan yang menyangkut dengan misalnya keagamaan ya, atau halal bihalal, itu doang kita ketemu dengan kawan ya. Pada tamunya kita nggak ketemu kawan itu, si A si B itu nggak tahu kita gitu. Jadi kita tahunya cuma di nama, nggak pernah tatap muka pak. Kita tahu nama, tiba-tiba semua siapa ya, mau kata siapa ya, bingung orang kan gitu. Jadi nanti semua larinya ke situ ya. Jadi sekolah itu, kampus itu kan jadi museum pada akhirnya. Jadi orang tidak banyak di dalam kampus itu. Yang ada tuh cuma staff-staffnya aja. Gitu. Dosen pun cuma belajar tuh di rumah. Itu yang terbatas. Itu sudah diprediksi. Oke, sebagian besar armada terutama tanker internasional sudah dilengkapi etis. Nah, ini sudah dilengkapi etis. Kenapa? Nanti pada saatnya nanti semua orang memakai sistem tadi saya bilang semua pakai robot. Mau operate bongkar kargo pakai robot. Mau misalnya bapak nih mau baring, nggak perlu bapak baring, lihat aja di peta. Oh ternyata ada kapal, udah posisi kapal lintang wujud udah kelihatan, langsung tekan aja tombol 1, udah ke posisi. Jadi nggak perlu lagi ngukur pakai mister jajar pak, gitu ya. Bapak tidak bisa nanti pada saatnya tidak sistem manual lagi.
karena sudah di layar etnis tadi. Jadi Mister Jet udah buang, segitiga itu sudah nggak pakai lagi, pensil tidak pakai lagi, penghapus tidak pakai lagi, semua pakai di digital. Ya, jadi semua sistem, jadi apa nanti kalau beringan lewat digital aja, tinggal bapak tekan bintang bujut darat, kita mau posisi. Ya, gitu. Jadi semua lewat. Kayak sekarang aja pak, contoh belajar. Dulu ada daftar ilmu pelayaran. Sekarang mana ada pakai daftar ilmu pelayaran? Almanak nautika nggak pernah apa dipakai. Kenapa? Sudah ada GPS. Ya kan? Dulu pada saat itu masih ada, kita pakai, zaman saya tuh masih daftar almanak itu, ilmu pelayaran itu daftar tuh masih pakai pak. Jadi pakai kita ngitung matahari, bulan, bintang, kita ngitung. Oh itu sampai 3 jam pak, baru ketemu posisi. Kalau sekarang nggak perlu pak. AIS GPS sudah ada, EDIS sudah ada, ya apaan lagi kita sekarang? Ya. Makin dibodohi pak dengan teknologi ini, kita dibodohi. Jadi udah apa? Sudah mulai larinya lebih cepat, bukan lambat tapi cepat. Cepatnya bukan kita dibodohi dengan lambatnya, tapi cepatnya karena harus mengikuti zaman tadi pak. Zaman bahwa sekarang banyak aja dari bahan bakar sekarang merubah ke listrik. Kan cepat listrik. Contoh dulu kapal pakai batu bara, masih pakai turbin, mesin pakai turbin. Terus berganti minyak bahan bakar, berganti. Nah sekarang sudah mulai ada listrik, ya tenaga surya. Jadi nanti kapal itu nanti jatuhnya akan pakai bahan bakar tenaga surya, tidak pakai bahan bakar yang sistem kayak pertama pertalik bensin itu udah nggak ada lagi, semua hilang nanti pak, pada saatnya hilang. Kenapa? Karena bumi udah tua, udah tidak ada lagi cadangan minyak itu udah nggak ada, ya, cadangan minyak tidak ada, maka diantisipasi penggunaan tenaga surya. Makanya Indonesia sekarang lagi di atas nih pak, di atas angin kita nih, negara kita di atas angin. Ya, kenapa? Karena kita nikelnya tinggi, kita punya harga nikelnya, baterai kita cadangan untuk nikel ini nih, emas semua ini semua ada di Indonesia semua barang itu pak. Ya, orang luar itu barat tuh lari sekarang ke Asia Indonesia ini. Mereka minta membeli, tapi Pak Jokowi minta dibuat shelter di sini. Dia nggak mau diekspor ya mentah, tapi dia harus membangun shelter. Jadi kita sekarang di atas angin. Di atas angin kita semua. Kenapa? Karena pergantian dari bahan bakar ke listrik. Jadi kita harus bangga dengan mulai kemajuan seperti itu. Ya, mulai berganti masa zamannya. Ya, jadi di sini dibilang bahwa itu sih pendidikan dari negara-negara yang ada kapalnya cukup potensi untuk pendidikan akan menggunakan algoritma. Ini seperti kayak macam ini yang disebutkan di Australia, Inggris, Jepang dan Singapura, Malaysia. Kita nggak disebut pak. Kenapa? Karena SDM kita belum sampai sini, belum diakui SDM kita berarti pak. Kalau gini kalau bilang Australia bilang pendidikan untuk akrabnya, sehingga untuk lembaga ini menggunakan ini sudah seperti di sini hanya bisa di Australia, Inggris, Jepang dan Singapura. Jadi mereka sudah punya teknologi. Kalau di Malaysia kita belum masuk budget sini. Ya, dari 5 negara ini yang 7 ini belum masuk gitu. Ya, ini kita harus bisa mengikuti sejajar dengan mereka itu. Kalau bisa gitu. Terus memasukkan bahan pelajaran kurikulumnya. Nah ini dia mereka sudah masukkan pelajaran EDIS. Jadi sebenarnya EDIS ini seharusnya sudah masuk ke dalam kurikulum pak. Ya, tapi sampai saat ini kita belum ada masuk ke sini. Ya, di akademi kurikulum untuk EDIS belum ada. Cuma kita peta aja pak, peta yang yang buat secara manual. Tapi kalau kita mau masuk ini kurikulum, sekolah ini harus membuat satu EDIS yang simulator. Itu harganya mahal pak. EDIS simulator itu mahal, sama dengan BRM itu, yang BRIS dia punya simulator itu juga mahal pak. Miliaran. Makanya ada sekolah-sekolah yang tutup. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan alat ini. Ya, alat ini miliaran soalnya kan. Simulatornya mahal. Gitu. Jadi tidak bisa
apa, tidak bisa memenuhi apa yang dibesarkan daripada aturan internasional ini. Jadi harusnya pemerintah membantu kampus yang swasta yang tidak bisa atau membackup yang tidak bisa membeli alat ini, harusnya memberikan subsidi. Cuman STIP sama lembaga negeri yang bisa mampu membeli alat ini Pak di sini. Ya. Di sini simulator ini kita aja yang bisa yang di negeri. Kalau swasta, kalau nggak salah FPL nih yang sudah maju juga, yang sudah setara gitu, itu di backup sama perusahaan swasta juga yang alumni juga, kalau nggak salah sebenarnya itu dia sudah maju. Tapi kalau yang lain swasta, apakah kayak Jadayat atau kayak Aman Jaya itu belum, atau Cirebon belum bisa. Kalau Aman Jaya mungkin ada ya Pak ya, karena dia di bawah naungan Nalang. Nah, itu dia bisa mungkin ya, sedikit dia bisa lah dibantu di situ ya, dari kasnya mereka ya, dari dana mereka. Tapi kalau kayak STIP, PIP, Politeknik itu di backup sama Kementerian Perhubungan, pemerintah sendiri. Ya, jadi di sini masih kurikulum di praktek kapal. Di kapal itu sama seperti kapal yang kayak di STIP adalah kapal apung. Ya. Kapal yang untuk khusus praktik untuk yang seperti ini. Gitu. Ya. Jadi memang harus kita mengubah mindset yang sudah ada. Ini EDIS kita lihat sebenarnya EDIS adalah suatu alat fungsi dan sistemnya memberikan tentang data navigasi yang untuk backup peralatan navigasi. Jadi dia membackup dari peralatan navigasi yang manual, ya, dari yang sudah lama dirubah menjadi elektronik. Gitu. Terus sehingga dapat diterima dan tidak boleh persyaratan. Jadi dimasukkan dalam SOLAS aturan 5 ya _19 5 dan 5-27 di dalam komisi 174 dimasukkan amandemen. Jadi penambahan dari soal sini menambah EDIS sama BRM tadi. Itu Pak. Ya gitu Pak, jadi bisa saya jelaskan seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan Pak, yang mau bertanya mengenai EDIS ya. Silakan mau bertanya mengenai EDIS. Silakan. Kita tunggu. Kalau mau bertanya. Silakan Pak. Kalau mau bertanya. Mbak Priali kalau mau bertanya silakan. Silakan mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Halo. Silakan kalau mau bertanya. Halo. Ada dalil yang lebih tinggi. Yang mau bertanya silakan. Silakan mau bertanya. Halo. Ada pertanyaan Pak? Mbak, ada pertanyaan Mbak? Febria. Yang mau bertanya silakan mau bertanya mengenai EDIS. Di atas konstitusi namanya SARU. Silakan kalau mau bertanya. Kita tunggu 10 menit sebelum saya akhiri. Baik, itu nanti tugasnya di japik ke saya. Ya. Tugasnya udah. Maksudnya? Ya, KTP-nya atau identitas ditaruh di atas kertas HPS, difotoin, udah kirim ke saya. Kan nih sudah bikin nih, atau di screenshot kan,
screenshot. Nah nanti yang dipoto kan tulisan tangan tuh, nanti dipoto tulisan tangan, nanti kasih KTP-nya di pinggir pojoknya atas itu, udah kirim ke saya. Ya, ada lagi mau tanya Pak, kawan yang mau tanya? Jadi ya, nanti di japrik aja jalur pribadi, jangan kirim ke grup. Saya mau tanya? Iya. Udah siang, udah ngantuk nih, udah ngantuk. Oke Mas, kalau Bapak kalau ditanya, saya akhiri dengan tesis saya. Terima kasih atas Zoom meetingnya Pak sore ini. Jadi itu aja yang saya bisa jelaskan mengenai Edis. Ya mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain waktu dan bisa bertemu tatap muka secara langsung apabila memang ada di kos lain, ketemu dengan saya di short course di Sekolah Tinggi Mutiara Jakarta ya. Jadi saya nggak kemana-mana, saya tetap di situ ya. Terima kasih atasnya untuk edis hari ini, untuk sore ini. Jadi nanti dikirim aja lembar jawabannya, saya tunggu sampai pukul 6 sore ya. Terima kasih Mas ya, terima kasih semuanya. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah yang bagi Muslim ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan rezeki Anda terus meningkat dan sukses untuk Anda di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalam.